Capres ilegal tak berkutik, ngotot curi start kampanye di masjid. Anies diskakmat Habib Jindan, hanya orang yang tak waras yang gunakan masjid untuk kampanye politik. Orang kalau ke masjid mau ngapain? Mau beli telur? Mau beli minyak? Atau mau kampanye di masjid? Enggak ada orang kampanye di masjid. Orang waras enggak kampanye di masjid. Yang kampanye di masjid orang yang enggak waras. Nah, orang waras yang punya akal atau punya malu, minimal punya malu, enggak punya ilmu, enggak apa-apa, tapi punya malu, enggak kampanye di masjid. Tuh, orang ke masjid enggak ada buat kampanye. Tapi yang jelas ini sudah terjadi lagi dan akan dilakukan lagi oleh Anies Baswedan karena Anies Baswedan mempunyai success story. Pada waktu itu politik identitas berbasis agama menyeruak kemana-mana, ke masjid-masjid, sampai setiap masjid. Nah, kalau ada orang kampanye di masjid bagaimana? Mau kita bilang apa? Mudah-mudahan nggak jadi gitu. Soalnya kenapa? Ini bawa sial, gara-gara belum jadi aja udah menodai masjid. Gimana kalau dijadi? Bukan tempatnya di masjid. Dengan atas dalih apapun la mahu mahallu fil masjid. Pimpinan Yayasan Al-Fahriyah Tangerang, Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, memberikan pernyataan tegas terkait dengan Pilpres 2024. Pernyataan tersebut viral seiringan dengan isu kampanye politik yang dilakukan dalam sebuah masjid oleh Anies Baswedan. Dalam pernyataan tersebut, Habib Jindan bin Novel mengatakan bahwa sejumlah elit politik tak boleh menggunakan masjid sebagai sarana dari kampanye politik. Menurutnya, hal tersebut malah akan menjadi citra buruk untuk masjid yang menjadi tempat ibadah umat Islam. Cucu Nabi tersebut bahkan sampai berani mendoakan mereka yang tak mendengarnya untuk kalah dalam pemilu 2024. Kata Habib Jindan pada Sabtu 18 Maret, orang dulu begitu tahu waktu masjid mereka suci dari berita-berita duniawi, tak ada urusan dunia. Ia mengatakan kalau seandainya gara-gara harta lalu menodai kemuliaan masjid, maka harta itu membawa sial bagi pemiliknya. Lantas bagaimana kalau ada orang kampanye politik di masjid? Menurut Habib Jindan bin Novel, orang seperti itu adalah pembawa sial. Belum jadi saja sudah menodai masjid, bagaimana kalau sudah jadi? Habib Jindan menegaskan, masjid bukan tempatnya kampanye politik dengan atau atas dalih apapun. Bahkan dalam satu kesempatan, Habib Jindan juga mengungkapkan bahwa tak ada orang waras yang berkampanye di masjid. Orang yang waras dan minimal punya malu tidak akan berkampanye di masjid. Pernyataan Habib Jindan tersebut langsung menampar muka Anies yang belakangan begitu gencar menggunakan masjid untuk berkampanye. Di Aceh, di Medan, dan terakhir di Masjid Al-Akbar Surabaya. Sebelumnya, Dewan Masjid Indonesia atau DMI telah mengeluarkan surat edaran. Salah satu isinya, masjid, musola, atau tempat ibadah harus steril dari kegiatan kampanye politik praktis. Seruan itu dikeluarkan seiring menghadapi pemilu 2024. Selain itu, dalam surat edaran yang ditandatangani Ketua DMI Yusuf Kala juga menyerukan agar kegiatan Gemar Ramadan dimaksimalkan untuk membangun kedamaian dan ketakwaan. Bukan hanya itu saja, anggota Bawaslu Loli Suhenti menegaskan peserta pemilu dilarang berkampanye di tempat ibadah sebagaimana amanat pasal 280 Undang-Undang Pemilu. Dalam lampiran penjelasan pasal tersebut, huruf H, Undang-Undang Pemilu, peserta pemilu hanya boleh menggunakan tempat ibadah ketika diundang oleh pihak penanggung jawab tempat ibadah dan tidak memakai atribut kampanye pemilu. Ia juga sangat mendukung langkah Kementerian Agama yang menyatakan masjid tak boleh menjadi tempat ajang kampanye. Bahkan di Bawaslu pun Loli mengungkapkan semangat larangan kampanye di tempat ibadah tidak didefinisikan hanya masjid, namun musola, surau, kelenteng, pura, gereja juga tidak boleh dijadikan arena kampanye. Loli menilai masjid merupakan tempat tumbuh kembang peradaban Islam, serta tempat untuk melakukan pendidikan. Ia pun meyakini masjid akan menjadi garda terdepan untuk menjaga kerukunan umat, termasuk dalam konteks pemilu. Tapi beda jauh dengan Anies, ia seperti tak pernah menghiraukan himbauan dan malah seperti menantang orang-orang yang menasihatinya dan memberinya peringatan. Kelakuan busuk yang penuh dengan lara kemunafikan kerap berkilah bahwa dirinya dizolimi dengan tudingan curi start. Anies merasa dizolimi tapi sesuka dengkulnya melanggar aturan. Berbagai pelanggaran kampanye dilakukan Anies dengan terang benderang, sebenderang 1000 matahari yang bersinar. Itulah kelicikan orang yang gak waras yang menggunakan masjid untuk kampanye politik yang menurut mereka suci, tapi aslinya najis dan sulit dibersihkan. Bagaimana menurut Anda?
Dikira tidak ada kamera, pendukung Anies ketahuan dorong dan buang topi warga yang peluk Anies Baswedan. Dasar kasar. Media mundur lagi. Saat safari politik ke Surabaya, baca pres Anies Baswedan lagi-lagi membuat heboh dan membuat kontroversi. Pada saat Anies datang ke Surabaya, memang banyak yang antusias dan menyambut kedatangan Anies. Entah itu settingan atau tidak, yang pasti banyak kader-kader Nasdem yang mengawal Anies Baswedan. Dan pada saat momen warga ingin bersalaman juga memeluk Anies, banyak kader-kader Nasdem yang menghalangi. Seperti halnya ketika Anies ogah bersalaman dengan warga beberapa waktu yang lalu. Bahkan pada momen tersebut ada warga yang berhasil memeluk Anies, tapi oleh buzzer Anies didorong dan topinya dibuang. Padahal terlihat sekali warga tersebut sangat tulus dan antusias. Dalam video itu juga terlihat Anies seperti menikmati kejadian tersebut. Anies seperti membiarkan dan tersenyum kepada warga yang memeluknya tadi. Waduh, kasar banget ya. Padahal dia belum jadi presiden, tapi sudah melakukan pembiaran hal yang seperti itu. Bukan hanya kali ini saja pendukung Anies melakukan tindakan yang semena-mena. Pada tahun lalu, sejumlah pendukung Anies memicu keributan dengan wartawan yang melakukan peliputan di KPK Rabu 7 September 2022. Ulah arogan pendukung Anies itu terjadi seusai Gubernur Jakarta itu memberikan keterangan pers di depan gedung KPK. Hanya beberapa saat usai Anies memungkasi keterangannya, pendukung Anies terlibat saling dorong dan cekcok dengan wartawan, tepat di depan lobi gedung KPK. Pasalnya sejumlah pendukung Anies ikut berkumpul bersama dengan wartawan yang tengah meliput, sehingga membuat suasana menjadi kacau. Kericuhan pun kembali terjadi saat Anies meninggalkan gedung KPK menuju mobilnya. Saat itu wartawan bermaksud mengambil gambar Anies, tapi masih terus dihalang-halangi para pendukungnya. Para pendukung Anies juga meneriakan Anies Presiden berkali-kali. Kericuhan lanjutan itu dipicu teriakan para pendukung Anies kepada wartawan yang meliput. Akibatnya, cekcok pun terus terjadi dan berlanjut hingga di luar gedung KPK. Salah satu sosok pendukung Anies yang terlibat cekcok dengan wartawan dalam video yang beredar adalah sosok pria berpakaian serba putih dan berpeci putih. Ini menandakan Anies sudah dianggap sosok yang sangat berpengaruh di Indonesia, bak habaib atau guru besar oleh para kadrun. Tapi ya begitulah, bukan sekali dua kali Anies melakukan hal-hal kontroversial yang terkesan begitu konyol dan bego. Kebodohan-kebodohan Anies selaku pemimpin Jakarta dengan kebohongan-kebohongan yang menyertai sebenarnya adalah derita bagi bangsa dan negara, khususnya warga Jakarta. Selama memimpin, Anies yang sejatinya mengemban amanah membawa Jakarta menuju lebih baik, pada kenyataannya mengarah pada kemerosotan di hampir semua bidang. Apa yang dilakukan oleh Anies ini tentu berbeda jauh dengan Presiden Jokowi yang selalu membiarkan dia dipeluk dan dicium oleh warga. Kaum yang disebut kadrun ini juga sangat liar dan brutal dalam menyerang lawan-lawan politiknya. Kemunafikan tingkat tinggi pun dipertontonkan oleh para elitnya. Itulah kenapa kadrun itu bego, karena percaya begitu saja dengan orang-orang yang mengaku sebagai pemimpin yang ingin mengusung perubahan atau mengaku sedang memperjuangkan keadilan tanpa berpikir dengan baik. Namun anehnya, orang-orang yang ikut mendukung Anies itu merasa tidak bego. Mereka akan ngeyel bahwa itu adalah perjuangan. Mereka yakin bahwa itu adalah cara untuk melawan kezaliman. Saya yakin banyak kata-kata kasar yang tidak pantas dalam peristiwa di Surabaya tersebut. Padahal mereka mengaku kaum yang beragama. Ya begitulah orang yang sombong, kasar, dan munafik. Menggunakan cara-cara kasar untuk meraih kekuasaan. Bagaimana menurut Anda?